Salam sejahtera bagi kita semua. Salam bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur buat hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada, semua karena anugerah Tuhan. Kita bisa melewati hari lepas hari, bisa melakukan segala pekerjaan aktivitas kita, semua karena pertolongan Tuhan. Pada saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Namun sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, yang kami sembah, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat hari ini kami boleh bisa ada, kami boleh bisa bernafas. Itu semua karena kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami mau merenungkan firman-Mu, biarlah Tuhan memberkati kehidupan kami. Berikan hikmat bagi kami, supaya kami bisa memahami, akan bisa melakukan kebenaran firman-Mu di dalam sehari-hari. Dan doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Baik Bapak Ibu dan teman-teman, sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, namun sebelum itu perkenalkan, nama saya Armando Rezekihia. Saya berasal dari Pulau Nias, Provinsi Sumatera Utara. Dan sekarang saya mahasiswa STT Sola Gracia Indonesia. Tetapi saya sudah menyelesaikan praktek, jadi saya tinggal menunggu wisuda. Saya bersyukur saya bisa melewati masa-masa praktek 1 tahun. Saya melayani pekerjaan Tuhan selama 1 tahun di daerah Sulawesi Tengah, Kabupaten Morowali Utara, di daerah pedalaman dan yang merupakan daerah tanah Injil. Jadi kalau ada Bapak Ibu, teman-teman yang memiliki kerinduan untuk memberitakan Injil, masih banyak di luar sana. Bahkan salah satu suku Wana yang merupakan suku yang belum benar-benar mengenal Injil Kristus. Baik, kita akan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Kitab Kolose pasal 2 ayat 11 sampai yang ke-12. Kolose pasal 2 ayat 11 sampai 12, saya akan membacakan bagi kita semua. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus, yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Amin. Untuk pembacaan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di bawah satu tema, yaitu sunat di dalam Kristus Yesus. Sekali lagi, tema kita dalam perenungan hari ini yaitu sunat di dalam Kristus Yesus. Sebelum melangkah lebih jauh lagi, saya akan membahas sedikit asal-usul sunat baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru. Sunat pertama kali Allah berikan itu kepada Abraham. Itu merupakan sebuah perjanjian terhadap keturunan Abraham ke depannya. Di dalam Kejadian 17 ayat 10 sampai 11 berkata begini. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat, harus dikerat kulit khatanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Hal tentang sunat juga itu digenapi oleh Yesus Kristus sendiri. Di dalam Lukas 2 ayat 21 berkata, dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Jadi sunat itu dimulai oleh Allah terhadap Abraham. Itu merupakan sebuah perjanjian antara Allah dengan Abraham itu sendiri. Bapak Ibu dan teman-teman dikasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, perihal tentang sunat Kristus itu sangat penting untuk kita pelajari bersama-sama. supaya kita bisa memandang atau mengingat kembali
karya penebusan Kristus di atas kayu salib. Jadi, pada renungan hari ini, kita akan belajar dari 3 poin. Bagaimana sunat yang dilakukan oleh Yesus Kristus itu di dalam kehidupan kita. Poin yang pertama, sunat yang dilakukan oleh Yesus Kristus bersifat penanggalan akan tubuh yang berdosa. Bapak Ibu bisa membaca di dalam ayatnya yang ke-11. Dalam Dia kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, perlu kita ketahui bersama bahwa tujuan Kristus Yesus datang ke dunia yaitu untuk memulihkan segala keadaan yang telah hancur di masa Adam dan Hawa. Tujuan keselamatan bukan sekedar untuk memperoleh kerajaan Allah, namun tujuan keselamatan yaitu untuk memperoleh kodrat ilahi. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 4 berkata begini, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia, dan juga untuk memperbaharui menurut gambar dan rupa Allah. Kolose 3 ayat 10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Jadi inilah yang menjadi tujuan penebusan Kristus Yesus bagi umat manusia di dunia ini. Sunat yang dilakukan oleh Yesus Kristus itu bukan bersifat lahiriah, melainkan bersifat batiniah yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kenapa sunat Kristus bersifat penanggalan akan tubuh yang berdosa ini? Karena jika tidak dibuang tubuh yang berdosa ini atau tidak dilepaskan, maka tidak mungkin tubuh kita ini akan dapat manunggal dengan Allah. Ketika tubuh kita yang berdosa, ketika tubuh kita yang hina ini tidak kita buang, kita tidak tanggalkan, tentunya tidak mungkin bisa manunggal atau bersatu dengan Allah yang Maha Kudus, yang Maha Suci itu sendiri. Oleh sebab itu, satu-satunya cara untuk bisa manunggal atau bisa bersatu dengan Allah yaitu menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu bisa membaca di dalam Kolose pasal 3 ayat 9 dan 10, dan di dalam Efesus pasal 4 ayat 22 dan 24. Dengan jalan tersebut, maka kita akan manunggal bersama dengan Allah. Jadi sunat yang pertama atau pembaharuan yang dilakukan oleh Yesus Kristus di dalam diri kita, yaitu penanggalan akan tubuh yang berdosa ini. Poin yang kedua, sunat yang dilakukan oleh Yesus Kristus yaitu dikuburkan melalui baptisan. Bapak Ibu bisa membaca di dalam Kolose 2 ayat yang ke-12 berkata begini, karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus Kristus itu menggenapi seluruh hukum-hukum Allah atau hukum Taurat. Mengenai baptisan, Yesus juga pernah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Perihal tentang baptisan sangat penting untuk dilakukan oleh orang-orang Kristen. Baptisan bukan sebuah lambang atau tanda untuk menjadi orang Kristen ataupun sebuah ritual upacara yang dilakukan di dalam gereja. Melainkan baptisan adalah tanda bukti bahwa kita benar-benar mau menyatu, benar-benar mau manunggal dengan Allah itu sendiri. Karena melalui baptisan
kita dikuburkan di dalam kematian Kristus Yesus, dan juga melalui kebangkitannya kita juga memperoleh hidup yang baru. Roma pasal 6 ayat yang ke-3 sampai 11. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi jika ada orang yang percaya namun tidak mau dibaptis, berarti dia bukan orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Karena baptisan tidak bisa lepas dari karya penebusan Kristus. Baptisan juga merupakan satu kesatuan di dalam keselamatan. Bapak Ibu bisa membaca di dalam Titus pasal 3 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6, 1 Petrus 3 ayat 20 sampai yang ke-21. Jadi baptisan itu tujuannya adalah untuk melahirkan kembali secara rohani atau pembaharuan hati yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah melalui Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia. Kalau kita melihat kisah Nuh dan keluarganya yang begitu aman di dalam bahtera ketika Allah memberikan air bah di dunia ini. Di situ Nuh dan keluarganya memiliki keamanan atau perlindungan dari Allah, yaitu melalui bahtera Nuh yang difirmankan oleh Allah kepada Nuh untuk membuatnya. Mereka melalui penghakiman tanpa cedera, dan justru cara penghakiman demikian atas dosa menjamin keselamatan mereka. Dalam cara demikianlah orang Kristen melalui pengadilan atas dosa aman dalam Kristus. Apabila air bah menghantam bahtera tapi tidak dapat mencelakakan mereka yang ada di dalamnya, demikian pula lah pengadilan Allah menghantam Tuhan Yesus Kristus yang mati, Ia yang benar, menggantikan dan melindungi orang-orang yang kendati berdosa tapi mau pasrah berlindung kepadanya. Setelah dibawa kepada Allah dengan jalan yang tadi atau dibaptis, sekarang orang Kristen hidup dalam suasana di mana Kristus yang telah bangkit memerintah. Air bah adalah lambang dan baptisan adalah pemenuhan. Disinilah orang Kristen datang di dunia baru. Tapi seperti diingatkan Petrus, bukan melulu karena baptisan. Baptisan tidak mempunyai kekuatan untuk membersihkan kekotoran daging. Kekuatan itu ada dalam kematian dan kebangkitan Kristus yang diterima orang melalui seruan pribadi kepada Allah. Karena itu baptisan bagi kita menyajikan keberlakuan perjanjian baru dan penerimaan karunia-karunia di dalamnya secara pribadi. Jadi jangan menganggap remeh atau menganggap enteng baptisan itu di dalam Kristus Yesus. Semua orang yang telah dibaptis tidak lagi memiliki perbedaan antara satu dengan yang lain, melainkan sama, yaitu satu roh. Oleh sebab itu mari kita terus memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah di dalam diri kita melalui Yesus Kristus. Poin yang ketiga, sunat yang dilakukan oleh Yesus Kristus, yaitu turut dibangkitkan bersama dengan Kristus Yesus. Di dalam ayat yang ke-12 berkata begini, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Bapak, Ibu, dan teman-teman yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kebangkitan hanya dapat dilakukan oleh Allah itu sendiri.
Sekalipun ada tokoh-tokoh Alkitab yang mampu menghidupi kembali orang yang sudah mati, namun itu merupakan mujizat Allah bagi umatnya. Seperti kisah Elia yang membangkitkan atau menghidupkan kembali seorang anak. Yesus mampu membangkitkan orang yang sudah mati karena Yesus memiliki kuasa di dalam membangkitkan. Yesus mampu memberikan kehidupan yang kekal karena Yesus sendiri memiliki kehidupan yang kekal itu. Di dalam Yohanes 17 ayat 2 berkata demikian, sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Kalau saya bisa memberikan ilustrasi bagi kita seperti begini. Saya tidak mungkin bisa memberi sesuatu, misalnya sebuah permen, uang, baju, dan segala macam, jika saya tidak memilikinya. Jadi, sama seperti Yesus Kristus, Yesus Kristus tidak mungkin bisa memberi hidup yang kekal jika Dia sendiri tidak memiliki hidup yang kekal itu. Jadi Kristus Yesus mampu memberi karena Dia sendiri memiliki hidup yang baru itu. Dia memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya sendiri karena Dia Allah sejati, Allah yang benar. Nah, di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-8 berkata begini, jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang sunat atau pekerjaan pembaharuan yang dilakukan oleh Yesus Kristus, itu sangat berkaitan erat dengan karya penebusannya sendiri. Pengajaran tentang iman Kristen, sejatinya baptisan tidak boleh dihilangkan, karena baptisan sendiri merupakan perintah Kristus Yesus bagi muridnya untuk membaptis semua orang yang percaya kepada Dia. Karena melalui baptisan kita akan manunggal, kita akan bersatu dengan Allah di dalam kerajaan-Nya. Saya rasa kita sebagai orang yang percaya, tidak mungkin kita tidak mau menyatu dengan Allah. Selama kita menjadi orang percaya, adakah kerinduan kita untuk menjadi orang yang manunggal dengan Allah? Apakah selama kita menjalani hari-hari, kita selama kita menjadi orang yang percaya, apakah kita sudah menyatu dengan Allah itu sendiri? Apakah kita sudah manunggal dengan Allah? Apakah kita sudah melepaskan tubuh kita yang berdosa ini? Apakah kita sudah memperbaharui hidup kita di dalam Kristus Yesus? Oleh sebab itu, perenungan kita di pagi hari ini mengajarkan kita kembali untuk melihat salib Kristus, penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus itu di dalam diri kita yang berdosa ini. Jadi implikasinya bagi kita semua, mari kita senantiasa taat pada firman Tuhan. Mari kita tetap sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus. Mari kita terus memohon belas kasihan Tuhan, memohonkan hati nurani yang baik di hadapan Allah. Mari kita terus berdoa, memohon pertolongan di hadapan Tuhan, karena tanpa campur tangan Tuhan, kita tidak bisa mampu melepaskan tubuh yang berdosa ini. Karena kita bisa melepaskan tubuh yang berdosa ini, itu hanya karena Allah. Karena kenapa? Karena Allah tidak berdosa, maka Dia mampu melepaskan. Kita yang berdosa, tidak mungkin kita bisa melepaskan tubuh yang berdosa ini. Jadi satu-satunya yang mampu melepaskan kita dari tubuh yang berdosa ini, yaitu Allah itu sendiri. Ayat terakhir di dalam perenungan kita hari ini, di dalam Filipi pasal 3 ayat yang 20
sampai yang ke-21 berkata begini. Karena keluargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Biarlah senantiasa kita menjadi orang-orang yang sungguh percaya kepada Tuhan, yang menantikan janji-janji Tuhan ini, janji-janji Tuhan itu, sehingga kelak ke depan kita akan menyatu dengan Allah di dalam Kristus Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, yang kami sembah, yang kami kenal di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kami bersyukur kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu yang senantiasa menguatkan, yang senantiasa menasihatkan kami untuk terus berjalan di dalam perintah-perintah-Mu ya Tuhan. Bagaimana kami hidup harus meninggalkan tubuh yang berdosa ini untuk memperoleh tubuh yang baru di dalam Kristus Yesus. Ajarin kami Tuhan untuk selalu mengasihi Engkau. Ajarin kami untuk selalu berharap, untuk selalu berpegang teguh pada kebenaran firman-Mu. Kami sadari kami adalah manusia berdosa. Kami tidak mampu ya Tuhan. Oleh sebab itu kami memohon belas kasihan-Mu. Sertai kami Tuhan. Pimpin kami ke jalan yang benar. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di dalam kerajaan surga. Amin.